Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya, jadi hari ini sudah masuk minggu kelima ya, nggak kerasa. Kita lanjutkan yang minggu lalu kita bahas terkait populasi dan sampel. Kita lanjutkan ke kuesioner. Jadi hari ini kita akan membahas terkait kuesioner. Untuk materi sudah saya unggah dan absen di Gform juga sudah saya unggah. Nanti silakan teman-teman tetap absen di Gform walaupun kehadirannya saya pantaunya dari Zoom ya. Gitu. Ada 2 absen jadinya nanti. Ini saya share dulu terkait kuesioner. Jadi kuesioner sendiri ini tahapan selanjutnya setelah kita menentukan populasi dan sampel ya. Jadi tadi juga ada pertanyaan dari kelas yang lain, Bu, kalau misalkan penggunaan kuesioner ini apakah wajib di semua penelitian? Jadi enggak harus, enggak mesti, enggak wajib, tergantung dari ranah penelitiannya gitu ya. Jadi kuesioner sendiri nanti tergantung dari jenis penelitianmu, rancangan penelitian itu apa, nantinya kita bisa menggunakan kuesioner sendiri. Secara garis besar, kuesioner itu merupakan pertanyaan yang nantinya ditujukan kepada para responden. Nah, responden ini itu melalui tahapan perhitungan sampel kemarin ya. Jadi kita harus menentukan dulu sampel yang akan kita gunakan, baru nantinya kita bisa menentukan persebaran kuesioner ini. Saya lanjutkan untuk materinya. Nah, ini. Jadi pengertian dari kuesioner sendiri ini merupakan alat penelitian yang bentuknya berupa formulir untuk mengumpulkan data-data yang berasal dari jawaban responden. Jadi dia bentuknya formulir dan isinya berupa pertanyaan yang ditujukan kepada responden. Gimana kita nanti membuat suatu pertanyaan tersebut? Jadi pertanyaan nanti akan berasal dari variabel atau bisa disebut dengan subjek atau objek yang terkait dengan judul penelitian kita, kayak gitu. Ini saya jelaskan dulu ya untuk penjelasannya. Nanti sambil jalan saya beri contoh terkait pembuatan kuesioner tersebut. Nah, jenis-jenis kuesioner sendiri itu ada 3. Yang pertama dari cara menjawabnya, itu ada kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Ini yang sering kita gunakan. Kalau yang terbuka berarti nantinya dia akan berbentuk sebuah pertanyaan yang perlu dijelaskan oleh si responden. Ada jawaban uraian gitu ya. Kalau yang tertutup itu nanti menggunakan skala Likert atau menggunakan jawaban ABC seperti itu. Kalau berasal dari jawaban yang diberikan itu ada kuesioner langsung dan kuesioner tak langsung. Jadi nanti itu kuesioner yang langsung dijawab oleh responden itu nanti berkaitan dengan yang terbuka. Terus yang tak langsung ini, yang tertutup ini biasanya bisa melalui pengiriman lewat pos ataupun lewat Google Formulir ataupun lewat email kayak gitu. Nah, sekarang kan musimnya COVID ya. Jadi seringnya persebaran kuesioner ini memanfaatkan dunia maya, yaitu kadang menggunakan Google Formulir, email ataupun kadang pakai itu Instagram juga ada yang seperti itu. Oke. Terus kemudian bentuk, ada yang bentuknya MAQ, kemudian kuesioner lisan, terus checklist, rating skill. Jadi nantinya kalau yang checklist ini biasanya bentuknya skala Likert itu, kalau rating skill ini rentangan ya, rentangan. Jadi nantinya
Rentangan sekian sampai sekian, kalian sebagai responden yang dimintai ngisi itu milihnya yang rentangan berapa gitu. Oke. Kemudian kita masuk ke ciri kuesioner. Jadi kuesioner sendiri itu mempunyai ciri, pertanyaannya dapat berbentuk pertanyaan tertutup atau closed question, atau pertanyaan terbuka yang biasa disebut dengan open question. Jadi tadi yang closed question itu yang pilihan ABC tadi ya. Kemudian dianya atau pilihan yang skala Likert kayak gitu. Kalau yang terbuka open question itu nantinya yang ada jawaban secara uraian, perlu penjelasan gitu. Nah, pertanyaan tertutup sendiri itu dapat langsung dianalisis dengan bantuan komputer, sedangkan pertanyaan terbuka dilaksanakan dengan bertanya langsung kepada subjek atau responden. Jadi nantinya output dari pertanyaan tertutup itu berupa angka, normalnya berupa angka. Tapi kalau pertanyaan terbuka, biasanya dia berbentuk jawaban dari responden ya. Jadi nantinya dia untuk pembahasannya biasanya ya seperti tanya jawab seperti itu yang direkap. Kemudian kuesioner sendiri itu dapat dikirim lewat surat, email, atau internet online, serta dapat juga dilakukan via telepon. Ini sudah saya sampaikan tadi. Jadi untuk kuesioner tertutup sendiri ini nantinya bantuan komputer itu maksudnya berbantukan software. Software sendiri kalau untuk analisis statistik itu biasanya pakai SPSS. Nanti akan saya unggah ini software SPSS-nya biar teman-teman nanti bisa mengaplikasikan di komputer masing-masing dan juga nanti bisa dicoba menggunakan bantuan ini ya. Nanti ada materinya sendiri untuk penggunaan SPSS itu. Nanti kita coba di lain waktu ya, enggak sekarang. Kalau sekarang kita bahas kuesioner dulu gitu. Cara analisis seperti apa di SPSS. Kemudian keunggulan kuesioner. Kuesioner itu punya keunggulan. Yang pertama dapat mencapai sejumlah besar responden, khususnya ini jika dilakukan lewat surat atau postal questionnaire. Jadinya kalau misalkan kita lewat surat, kita kan sudah menentukan sampelnya berapa, pasti kan sudah akan terkirim ya. Namun jangan berkecil hati jika responden kita tidak merespon kayak gitu. Kalau misalkan lewat surat. Kalau untuk anak unitri sendiri, biasanya walaupun kuesionernya itu bentuknya kuesioner tertutup, mereka akan langsung ketemu dengan si responden kayak gitu. Jadi nanti langsung tanya jawab, barangkali ada pertanyaan yang kurang jelas terkait kuesionernya mereka kayak gitu. Tapi ya lewat surat ya enggak apa-apa, cuma lebih riskan gitu ya. Kadang enggak direspon kayak gitu. Kemudian jawaban bisa dianalisis secara mudah dan bersifat kuantitatif. Jadi kalau misalkan kuesionernya itu nanti ranahnya ke kuantitatif, pasti akan berbentuk angka dan mudahnya kita nanti bisa menganalisisnya menggunakan software tersebut, software SPSS itu ya. Saya lanjutkan. Ini terkait kelemahan kuesioner. Kuesioner itu juga punya kelemahan. Yang pertama, hanya bisa melihat masalah secara terbatas. Hal ini disebabkan responden dibatasi dalam menjawab pertanyaan. Jadi, prinsip kuesioner sendiri itu kan mengembangkan variabel penelitiannya kita. Jadi, kita itu punya variabel apa, kemudian kita kembangkan menjadi subvariabel. Nah, dari subvariabel itu nantinya akan keluar pertanyaan-pertanyaan yang notabene kita sebagai peneliti itu yang membuat. Kayak gitu. Jadi kita nanti akan menyajikan beberapa pertanyaan sesuai dengan subvariabel tersebut. Kemudian dari pertanyaan itu tidak langsung mentah-mentah diaplikasikan
untuk mengambil data ya, tapi kita perlu melalui tahap pengujian. Nah, yang pertama yang jelas melalui pembimbing, karena levelnya kita kan levelnya mahasiswa itu kan ada di sarjana. Mau nggak mau pengecekan itu ada di atas levelnya sarjana, doktoral, profesor atau magister ya yang ngecek. Nah, kalau secara garis besar ya lebih mudahnya ke pembimbing, itu nanti yang ngecek pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat. Kemudian kita perlu masuk ke pengujiannya dulu, uji reliabilitas dan uji validitas, kayak gitu. Nah, pertanyaan kita lolos enggak dari pengujian ketiga uji tersebut gitu. Jadi pengujian lewat pembimbing, uji validitas, reliabilitas. Nah, kalau sudah layak untuk dilanjutkan ke responden, nantinya kita bisa melanjutkan ke responden baru ngambil data yang sesungguhnya kayak gitu. Kemudian ada kemungkinan responden tidak memahami isi pertanyaan dan interpretasi pertanyaannya berbeda, pemahamannya berbeda kayak gitu. Kelemahan dari kuesioner. Nah, makanya seringnya lebih mudah kalau kita bertemu langsung dengan responden. Jadi kalau misalkan penelitian terkait kepuasan penumpang angkutan kota kayak gitu ya, kita langsung bertemu dengan pengguna angkutan kota tersebut kayak gitu. Terus kita langsung bertanya, Pak, Bu, mohon maaf saya mau minta tolong untuk pengisian kuesioner saya dengan judul penelitian ini, misalkan seperti itu. Bapak Ibu mau mengisi langsung sendiri atau saya perjelas untuk pertanyaannya kayak gitu, nggak apa-apa, lebih bagus karena nanti biar si responden tidak tidak salah paham dengan pertanyaanmu. Kadang interpretasinya berbeda itu ya, tidak salah paham dengan pertanyaanmu dan juga nantinya beliaunya lebih mudah memahami kayak gitu. Maumu itu pertanyaannya kemana ranahnya. Terus untuk yang ketiga ada kemungkinan terdapat missing data. Nah, kalau missing data ini berkaitan dengan inputan inputan data kita yang kita peroleh nantinya yang kita aplikasikan di SPSS kayak gitu. Jadi usahakan saat kita memasukkan data ke SPSS itu ada teman yang membantu untuk mendikte ya, mendikte seperti itu. Selanjutnya dari kelemahan kuesioner, gimana sih caranya kita mengembangkan suatu kuesioner? Yang pertama kita harus jelaskan tujuan penelitian atau pengadaan kuesionernya kita. Jadi kita harus jelas kuesionernya ini tujuannya untuk apa kayak gitu. Jadi di lembar kuesioner biasanya kita tulis kuesioner skripsi kayak gitu. Terus kemudian baru judulnya. Jadi kayak gitu jelas nanti tujuan pengadaan penelitiannya itu apa. Kemudian, jika perlu, berilah jaminan bahwa tidak diperlukan pencantuman nama atau identitas responden. Nah, responden sendiri itu biasanya kurang suka ya kalau ditanya nama, kemudian pekerjaan, alamat, dan seterusnya. Jadi lebih baik tidak usah diberi pertanyaan terkait nama dan seterusnya itu, dibuat kosong saja. Kemudian langsung nanti si responden bisa langsung ngisi pertanyaan-pertanyaan dari kita. Selanjutnya, tentukan apakah pertanyaan bersifat positif, negatif, atau campuran di antara keduanya. Jadi kita harus menentukan pertanyaan-pertanyaan kan secara sendiri ya, independen ya, yang terkait tentang variabelnya kita. Namun ranah pertanyaannya mau sifatnya positif, negatif, atau campuran, kita juga yang akan menentukannya. Nah, pertanyaan yang sifat positif, negatif, atau campuran itu seperti apa? Kalian kan juga dapat bahasa Indonesia ya. Nanti coba ditanyakan ke dosen mata kuliah bahasa Indonesianya. Kalau saya menjelaskan ini nanti nggak selesai-selesai kayak gitu. Oke. Lakukan pilot test
uji validitas dan reliabilitas kuesioner sebelum diberikan ke responden. Jadi ini wajib. Jadi kita harus melalui bimbingan dulu kepada dosen pembimbingnya kita, kemudian kita wajib melakukan uji validitas dan reliabilitas juga. Ini sebelum kita memberikan ke responden pertanyaan tersebut. Dan untuk yang terakhir, ini menentukan alat analisis yang nantinya digunakan. Nah, biasanya kalau saya langsung menggunakan software SPSS. Namun ada juga yang menggunakan Excel. Cuma untuk interpretasi datanya, pembacaannya ya, tafsir datanya, itu lebih mudah kalau kita menggunakan SPSS. Karena untuk Excel sendiri, untuk tafsir datanya itu kalau versinya saya itu agak sulit. Karena untuk buku pegangannya juga tidak ada ya kalau untuk Excel. Jadi saya lebih lebih memilih ke SPSS karena bukunya ada. Jadi nanti untuk tafsirnya itu lebih mudah di situ. Gitu. Saya lanjutkan untuk ketentuan dasar. Nah, ketentuan dasar ini ketentuan dasar pembuatan form kuesionernya ya. Jadi yang pertama, kita wajib memberi nomor pada semua item pertanyaan dan halaman. Kenapa halaman? Karena pertanyaan dari sebentar. Jadi untuk halaman ini kadang pertanyaannya kita tidak hanya berupa dalam satu halaman, cukup dalam satu halaman. Kadang lebih, makanya nggak cuma pertanyaannya aja yang diberi urutan, tapi juga halamannya juga. Selanjutnya, beri tanda identifikasi atau catatan pada setiap halaman. Identifikasi ini lebih merujuk kepada subvariabel. Jadi variabelnya kita apa, subvariabelnya apa. Jadi nanti lebih diperjelas di situ karena agar mempermudah kita juga nanti saat memasukkan data ke ke software kayak gitu ya. Selanjutnya beri alamat untuk mengembalikan kuesioner setelah diisi. Ini jika kita mengirimnya lewat pos atau melalui email. Kalau misalkan bertemu secara face to face langsung ya bisa nanti langsung diisi kayak gitu. Selanjutnya judul kuesioner dibuat dengan huruf tebal. Judul kuesioner ini berarti terkait dengan skripsinya kita, judul skripsinya kita apa, itu nanti ditulis dengan huruf tebal. Dan selanjutnya perintah-perintah juga dibuat dengan huruf tebal. Di bawah judul kuesioner biasanya ada perintah pengisiannya, kayak gitu. Mungkin kemungkinan berhubungan dengan kalau misalkan pakai skala Likert berarti diperjelas nanti untuk arti dari singkatan di skala Likertnya apa? Biasanya kalau skala Likert itu kan pakai sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, kemudian setuju kan seperti itu ya. Jadi disingkat SS dan seterusnya kayak gitu biasanya. Jadi akan diuraikan di perintah-perintah tersebut. Selanjutnya usahakan pengelompokan pertanyaan berdasarkan topik. Ini berdasarkan subvariabel ya berarti ya. Selanjutnya, jangan meletakkan pertanyaan-pertanyaan penting pada akhir item. Jadi usahakan pertanyaan-pertanyaan penting itu ada di awal karena rohnya dari pertanyaan kita kan dari pertanyaan penting itu ya. Jadinya biar pertanyaan penting terjawab. Kalau untuk yang pertanyaan yang kira-kira kita anggap ringan, mudah, itu kita masukkan di akhir item aja. Terus yang terakhir, usahakan pertanyaan dibuat dengan metode GIS, keep it short and simple, maksudnya. Jadi metode ini maksudnya pertanyaannya kita itu simple saja, tidak usah terlalu panjang. Simple tapi jelas subjek, predikat, dan objeknya. Kayak gitu. Jadi langsung ngena ke topiknya kita. Kayak gitu.
Bentar ya. Pertanyaan. Jadi bisa dimatikan dulu suaranya. Apa ini? Oke. Untuk format pertanyaan, untuk close question sendiri sudah tersedia beberapa alternatif jawaban ya. Jadi nanti pilihannya menggunakan skala Likert atau ABC dan seterusnya. Kemudian untuk open question memungkinkan responden mengekspresikan pendapat dengan kalimat tersendiri. Contohnya seperti ini, faktor apa saja yang membuat Anda merasa tidak nyaman saat bekerja? Jelaskan. Jadi nanti kita mengisi uraian tersebut. Nah, ada beberapa keunggulannya. Keunggulan close question sendiri praktis dan cepat karena sudah ditentukan dari kita ya nanti mau milihnya apa untuk pertanyaannya, dan bisa dianalisis secara kuantitatif. Sebab kenapa? Hasilnya berupa data nominal dan ordinal. Jadi balik lagi ke materi sebelumnya bahwasanya untuk data yang nominal ordinal pasti ranahnya kuantitatif. Kalau interval dan rasio ranahnya nanti pasti ke kualitatif kayak gitu karena berbentuk skala ya, rentangan atau skala. Nah, kalau untuk keunggulan open question sendiri mengizinkan responden mengemukakan pendapat secara bebas, itu yang jelas karena isinya berupa uraian seperti ini ya. Kemudian bisa digunakan untuk kasus yang membutuhkan penjabaran jawaban. Jadi kalau perlu jabaran, dianya nanti lebih masuk ke sini. Nah, masuk ke merancang kuesioner. Merancang kuesioner sendiri ada 9 poin. Yang pertama, menetapkan informasi yang ingin diketahui. Jadi variabel apa yang ingin kita gali dari si responden. Kayak gitu. Jadi makanya variabelnya harus jelas. Nanti kita mau bertanya terkait tentang apa. Kemudian tentukan jenis kuesioner dan metode administrasinya. Kita harus menentukan jenis kuesionernya, terbukakah atau tertutupkah. Kemudian metode administrasi ini maksudnya cara pengukurannya nanti. Kita mau menggunakan yang pakai software SPSS atau nantinya kita hanya menginterpretasikannya saja. Kalau yang terbuka tadi kan berarti nanti hasilnya berupa jawaban kayak gitu ya. Jadi nanti kita akan menginterpretasikan jawaban tersebut itu kira-kira dari beberapa buku, jurnal kayak gitu. Itu kalau misalkan disimpulkan nanti seperti apa itu dari si penulis nantinya ya yang menginterpretasikan. Selanjutnya, menentukan isi dari masing-masing pertanyaan. Ini kewajiban dari penulis. Jadi kalian harus membuat pertanyaan yang masih berhubungan dengan variabel dan subvariabelnya dari penelitian kita. Selanjutnya, menentukan banyak responden atas setiap pertanyaan. Jadi tadi wajib menentukan sampel dulu. Kemudian menentukan kata-kata yang digunakan untuk setiap pertanyaan. Ini jadi berkaitan dengan pertanyaan sendiri ya, kata-katanya di penulis yang membuat. Kemudian menentukan urutan pertanyaan. Ingat, kita wajib menentukan pertanyaan yang dirasa penting di awal, baru nanti ke yang sedang dan yang mudah kayak gitu. Dan selanjutnya menentukan karakteristik fisik kuesioner. Jadi fisik kuesioner sendiri itu juga mempengaruhi kitanya nanti mau membuatnya seperti apa. Jadi usahakan membuat semenarik mungkin, dibuat background atau gimana yang bagian pinggirnya, terus kemudian dibuat ada warna-warnanya gitu. Tujuannya apa? Agar si pengisi, si responden itu tidak bosan membaca pertanyaan di kuesioner kita dan menarik ya kayak gitu. Kemudian untuk yang ke-8, uji kembali langkah 1 sampai 7 dan lakukan perubahan jika perlu. Karena mengingat pertanyaannya kita kan harus melalui 3 tahapan. Yang pertama dari dosen pembimbing kita, kemudian uji validitas dan reliabilitas. Dan yang terakhir, step yang terakhir, lakukan uji awal atas kuesioner dan lakukan perubahan jika perlu.
Itu. Ini juga berkaitan dengan pengecekan pertanyaan tadi ya, yang berasal dari pembimbing, kemudian ada dari uji validitas dan reliabilitas. Nah, ini terkait kuesioner. Silahkan jika ada yang mau bertanya terkait kuesioner. Saya beri waktu, silahkan. Yuk, silahkan. Teman-teman, terkait kuesioner ini. Yuk. Silahkan. Tidak ada sama sekali. Ayo, silakan. Saya, Bu. Oke, silakan. Oke, selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Yuliana Oktavitrin. Di sini saya mau bertanya, Bu. Tadi kan sudah dijelaskan tentang bagaimana pengusunan komisioner. Nah, di sini saya mau bertanya, Bu, langkah-langkah dalam pembuatan komisioner itu bagaimana, Bu? Terima kasih. Ya, langkah-langkah pembuatan kuesioner. Oh iya, ini nanti kalau keputus silahkan join lagi ya. Bentar, saya beri contoh terkait pembuatan kuesioner. Oke, jadi yang pertama tahapannya, misalkan ada judul ya, judul penelitian yang terkait dengan variabel A dan variabel B. Ada dua variabel dalam judul tersebut. Nah, kemudian misalkan untuk variabel A ini kepuasan penumpang misalkan. Nah, untuk kepuasan penumpang fokusnya ke angkot, misalkan angkot jurusan ADL ya, Arjosari, Dinoyo, Landung Sari. Untuk yang B saya tidak bahas, saya bahas ke variabel yang A dulu aja. Jadi nantinya setelah kita punya dua fokus variabel ini, kemudian dari variabel ini pasti punya namanya subvariabel. Variabel A ini nantinya akan ada subvariabel. Subvariabel. Jadi di dalam subvariabel ini nantinya akan muncul beberapa beberapa topik yang akan dibahas. Contohnya misalkan yang pertama terkait fasilitas angkotnya. Fasilitas. Terus kemudian yang kedua kenyamanan. Coba kenyamanan. Ini saya cuma asal memberi contoh. Kalau untuk jelasnya nanti silakan merujuk ke jurnal ya. Jadi ini saya beri contohnya saja. Paling nggak terkait ini fasilitas, kenyamanan, kemudian waktu tunggu kayak gitu. Misalkan waktu kayak gitu. Nah, dari turunan subvariabel ini kan punya karakteristik ya terkait kepuasan penumpang. Jadi karakteristiknya dari kepuasan penumpang itu salah satunya ada fasilitas, kenyamanan, kemudian waktu. Waktu ini antara waktu tunggu atau waktu dari si si angkotnya ngetem kayak gitu ya. Nanti kalau misalkan keputus silahkan join lagi ya. Nah, dari ini kita lanjutkan baru ke pertanyaan. Misalkan subvariabel pertama tentang fasilitas. Fasilitas. Materinya kamu muncul. Kita ke fasilitas, kemudian kita lanjutkan ke pertanyaannya. Kita sendiri yang membuat pertanyaan. Fasilitas untuk yang A, pertanyaan pertama misalkan, perlukah
angkot menggunakan AC misalkan. Menggunakan AC kayak gitu pertanyaannya. Bisa seperti ini. Kemudian pilihannya bisa A atau B, ya, tidak, ya. Nah, kemudian ada yang ditanyakan lagi terkait ini SPSS ini tadi, maaf, kuesioner, silakan. Liberty mau tanya, silakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas. Liberty suaranya termute. Oh, Oke, ya, silakan. Pertanyaannya, hal apa saja yang paling penting diperhatikan dalam membuat kuesioner? Ya, bagus pertanyaannya. Jadi hal apa saja yang paling penting kita lihat di pembuatan kuesioner? Jadi yang pertama yang jelas keterhubungan variabelnya kita dengan pertanyaannya kita. Jadi kita harus tahu variabelnya kita di penelitian itu apa, kemudian subvariabelnya apa, yang selanjutnya bisa kita kembangkan ke pertanyaan. Kayak gitu, Liberty. Jadi nanti kalau kita mau membuat pertanyaan tadi seperti contohnya terkait fasilitas, kita mau melihat dari aspek apa saja untuk fasilitas angkot ini kayak gitu. Itu nanti yang menjadi tolok ukur ya. Itu kalau dari saya sih. Kemudian pun juga tampilan dari kuesionernya juga. Jadi jangan hanya berupa kertas kemudian kamu tulis di Word kayak gitu ya, cuma berupa tulisan kayak gitu nggak menarik. Nanti silahkan diedit sedemikian rupa, border and shading-nya, maksudnya pinggir-pinggirannya itu bisa di-editing, dikasih gambar-gambar berupa apa kayak gitu biar nantinya lebih menarik daripada hanya sekedar tulisan. Kayak gitu ya, Liberty ya. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke, sama-sama. Silakan untuk yang lain. Dari saya, Bu. Dari Diki, Bu. Iya, silakan Diki. Apa keuntungan penelitian jika penelitian tersebut menggunakan kuesioner, Bu? Oke, baik. Jadi keuntungan penelitian jika menggunakan kuesioner itu nantinya memudahkan kita sebagai peneliti itu untuk melaksanakan penelitian ya, untuk analisis penelitiannya. Jadi kan outputnya nanti sudah langsung berupa angka-angka yang nantinya dimasukkan ke software, kemudian software yang membacanya kayak gitu. Jadi kita dipermudah sama software. Tapi dengan catatan memang benar-benar dilakukan pengecekan pertanyaan dulu. Jadi tadi ada 3 tahapan, ke dosen pembimbing dulu, kemudian uji validitas reabilitas. Kenapa? Karena kalau kita tidak melewati tahapan tersebut, takutnya apa yang kita terima dari pelaksanaan penelitian kita terkait kuesioner tadi itu berupa sampah datanya, kayak gitu. Jadi kalau kita memasukkan ke software data berupa sampah, yang keluar pasti akan berupa sampah juga. Jadi tahapan itu jangan sampai terlewat. Kayak gitu, itu yang saya wanti-wanti. Gitu ya, Diki? Terima kasih, Bu. Ya, memudahkan kita untuk menganalisis kayak gitulah kalau misalkan kita menggunakan kuesioner. Tapi ya juga balik lagi ya, saya katakan bahwasanya tidak ke semua ranah penelitian itu jenis penelitian menggunakan kuesioner. Jadi ini tergantung kebutuhan loh ya. Jadi tergantung kebutuhan ya, Diki ya. Jadi nanti kalau misalkan kamu menelitinya, kamu eksperimen di laboratorium, itu yang jelas ya nggak pakai untuk kuesioner ya, karena kamu berhubungan dengan benda mati. Tapi kalau berhubungan dengan benda hidup, misalkan mau menanyakan terkait kepuasan penumpang, kayak gitu ya, itu berarti perlu yang namanya kuesioner. Kayak gitu. Oke, silahkan untuk teman-teman yang lain. Jika ada yang ditanyakan lagi. Keputus-putus ya suara saya. Mohon maaf, di sini agak hujan soalnya.
Oke. Iya, Bu. Iya, silakan. Nah, untuk teman-teman yang lain terkait kuesioner, ini menarik ya. Kemungkinan belum pernah pada mencoba namanya kuesioner. Jadi saya wanti-wanti untuk catatan ini juga digunakan nantinya saat kita melakukan penelitian kan. Dan ini masih di semester 2. Statistik probabilitas ini sebenarnya ya penting karena kenapa? Nanti untuk di metode penelitian juga akan dibahas. Itu masih di semester 6. Pun juga dengan skripsi di semester 7. Jadi kalau catatan kalian itu tidak dirapikan mulai sekarang, takutnya nanti waktu semester 6, semester 7, kalian ngecek sudah menguap ya, karena terlalu lama. Sudah senggang di semester 4, semester 5, semester 3, 4, 5 sudah kelewat di situ. Silahkan untuk teman-teman yang lain, silahkan jika ada yang ditanyakan. Enggak ada, Bu. Enggak ada lagi pertanyaannya. Oke, baik. Enggak ada, Bu. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan untuk materi hari ini terkait kuesioner. Nanti kita bertemu minggu depan lagi. Minggu depan berarti pertemuan ke-6 ya, udah nggak kerasa. Udah mau pertemuan ke-7. Nanti pertemuan ke-7 itu UTS loh ya. Jadi pertemuan ke-6 nanti penutupnya bisa evaluasi atau saya memberikan materi juga. Nanti lihat-lihat dulu untuk materinya. Sebab untuk kuesioner sendiri ini kan harusnya masih di akhir ya. Tapi saya pikir-pikir kalau setelah populasi dan sampel tidak segera membahas kuesioner nanti malah tambah bingung. Jadi nanti kita ke depannya aplikasi terkait software aja, SPSS itu. Nanti untuk SPSS-nya saya unggah ke Google Classroom app-nya dan juga tutorial cara installnya. Kayak gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Saya cukupkan untuk materi hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.